Halo semua, gimana kabarnya? Masih kuat nganggurnya? Intinya tetap semangat. Kembali lagi di channel PNB, di mana saya akan merangkum seluruh alur film yang berjudul Arkansas. Film yang rilis di tahun 2020 ini dibintangi oleh sederet artis papan atas seperti Liam Hemsworth, Eden Brolin, dan masih banyak lagi lainnya. Di mana di film ini menceritakan ambisi dan dilema menjadi seorang pengedar narkoba. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini terbagi dalam 5 bab. Setiap babnya menceritakan waktu yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama, sebelum kalian lanjut, pastikan tekan tombol subscribe-nya dan enjoy this video. I never needed a philosophy of life. I was just as pleased to get drunk or drink a bunch and not get drunk. Cerita akan berfokus pada seorang pria yang bernama Kyle. Saat ini, Kyle tengah nyantai di pangkuan sofa empuk miliknya. Tak seberapa lama kemudian, datang tamu tak diundang yang mencoba membobol pintu rumahnya. Dengan sigap, Kyle berhasil melumpuhkannya. Kemudian disusul pria setengah baya yang bernama Colin. Curly-headed? Yeah, that's the one. Ia datang untuk mengatakan bahwa Kyle baru saja naik pangkat karena telah melumpuhkan pria tadi, dan ia harus pergi ke Arkansas. Kyle adalah seorang pengedar narkoba di bawah naungan Frog, seorang mafia narkoba yang sangat misterius. Tak ada yang tahu di mana dan seperti apa wujudnya. Bahkan Kyle sendiri menganggap bahwa Frog hanyalah tokoh fiksi belaka. Cerita kemudian berlanjut di mana Kyle mendapatkan tugas untuk mengirim paket bersama rekannya yang bernama Swin. Kyle? You Swin? Saat dalam perjalanan, mereka disidak oleh seorang polisi. Sudah tegang-tegang, ternyata polisi ini juga bekerja sama dengan Frog. Jadi Kyle dan Swin kali ini akan jadi anak buah polisi tersebut. BTW, polisi itu bernama Brick. Swin dan Kyle menyamar menjadi tukang penjaga taman, dan ia diberi nama samaran Robert Suarez dan Ed Molar. Peraturan yang harus ia patuhi selama bekerja di sini adalah bahwa ia harus memanggilnya bos. Tak boleh menolak perintah dan berhenti. Jika memutuskan untuk kabur, maka ia akan membunuhnya. Dan yang terakhir, tak boleh bersosialisasi dengan warga lokal. Baru saja diberitahu, Swin yang begajulan malah dengan sengaja berkenalan dengan gadis lokal yang bernama Joanna. Ya, namanya juga laki-laki ya, biasalah. Hello. Suatu hari, Swin dan Kyle mendapat perintah untuk mengirim narkoba ke kota Louisiana. Transaksi awalnya berjalan dengan lancar, namun cucu dari kakek tadi yang bernama Nick diam-diam membuntuti mereka. Di sana Nick berhasil membekuk Brick dan ia meminta uangnya kembali. Setelah mengalami pergulatan yang sengit dan seperti yang bisa kalian lihat, mereka berdua berakhir tewas. Swin dan Kyle yang baru saja pulang akhirnya mengubur kedua mayat itu. Ketakutan mulai membayangi mereka berdua, pasalnya Brick telah mati dan bisnis haramnya harus tetap berjalan. Apalagi kalau Swin dan Kyle memutuskan pergi, maka mereka akan dituduh membunuhnya, dan pastinya Frog tak akan membiarkan hidup mereka tenang. Chapter 2, Frog. Disinilah awal mula bisnis narkoba yang didirikan Frog dimulai. Frog mulai menjalankan bisnis haramnya dengan berkedok toko kelontong. Saat itu, Frog diikuti oleh anak buah Brick, di mana ia meminta uangnya kembali karena barang yang ia beli darinya adalah barang sampah. Naasnya, Frog berhasil melumpuhkannya. Ia kemudian memutuskan hengkang dari kotanya. Dan kemudian ia bertemu dengan Almond, yang juga seorang pengedar narkoba. Di sini, Frog menjadi tangan kanan Almond untuk menjual barang haramnya. Selama bekerja bersama, Frog merasa kurang puas atas upah yang diberikan kepadanya. Frog lalu mengambil jalan pintas dengan melaporkan bosnya sendiri dan ia mengambil alih bisnisnya. Pintar sekali. Chapter 3, The Buddies. Can scar
Setelah mereka membereskan semuanya, Swin dan Kyle berencana menyembunyikan kematian Brick dengan mengatakan bahwa ia telah pergi ke kota Oklahoma. Dan mereka tetap melakukan tugasnya seolah tak terjadi apa-apa. Di tengah kekacauan yang terjadi, kini Joanna atau pacar Swin tinggal bersama mereka. Karena ia saat ini telah hamil. Sehingga Kyle terpaksa memberitahu semua rahasia kepadanya. Dan hilangnya Brick sepertinya sudah dicurigai Frog, di mana ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Barry menanyakan keberadaannya. Dari gerak-geriknya sendiri, sepertinya Barry adalah suruhan Frog. Namun karena kedatangan Barry mengancam Kyle, spontan Kyle lalu memukulnya dari belakang. Dengan ini, maka korban bertambah satu lagi. Chapter 4, The Twins. Di tengah pesatnya bisnis yang dilakukan Frog, kini ia merekrut dua anak kembar bernama Tim dan Thomas. Frick memberi aturan bahwa mereka tak boleh menolak perintah dan tak boleh berhenti. Jika kabur, maka mereka akan diburu dan dibunuh. Dan beberapa peraturan yang persis dikatakan Brick saat merekrut Swin dan Kyle. Bisnis Frog semakin berkembang saat ia berhasil membunuh para bandar narkoba. Dan ia lalu mengambil alih usahanya, sehingga keuntungannya semakin berlipat ganda. Ia lalu mempercayakan bisnisnya kepada Tim dan Thomas, karena ia tak mau mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Frog kepada Almond karena merasa gajinya tak cukup. Dan saat ini Frog memilih pensiun dan membuka toko barang antik. Sitting around in pizza joints getting fat. Chapter 5, One Way Trip. Hari demi hari berlalu. Kyle merasa semua yang telah ia lakukan tak memiliki konsekuensi apa-apa. Seolah Frog tak peduli atas apa yang mereka lakukan, karena baginya yang terpenting hanyalah operasi tetap berjalan seperti biasanya. Namun pikiran Kyle salah, karena Frog mengetahui tindak tanduk anak buahnya. Frog memang yang merencanakan semua ini, dan ia membiarkan seolah semua berjalan sesuai rencananya. Dan yang terjadi, Swin dan Kyle sengaja dijebak di suatu tempat di mana Tim dan Thomas sudah menunggunya di sana. Kyle dan Swin dibekuk dan ditempatkan di ruangan yang berbeda. Swin terlihat senyum ke arah Kyle sebagai isyarat salam perpisahan kepadanya. Kyle sepertinya sudah merasa bahwa inilah akhir dari kehidupannya. Dan seperti film-film biasanya di mana lakon utama tak akan pernah mati sebelum filmnya tamat, seperti yang kalian lihat, Kyle berhasil lolos dari bekukan Tim dan ia berhasil kabur darinya. Namun alangkah disayangkan, Kyle harus ikhlas menerima sahabatnya pulang ke rahmatullah. Di sini Kyle memberitahu Joanna apa yang baru saja terjadi. I like living with you and Swin. Ia lalu menyuruhnya untuk segera pergi ke tempat di mana keluarga Swin tinggal. Dengan sayup kesedihan, Joanna pergi meninggalkan Arkansas dan Kyle. Di sisi lain, seluruh aset Frog yang ia simpan di rekening bersama telah raib karena dibawa lari oleh Thomas. Sehingga kini Frog mencoba kembali bangkit dari pensiunnya. Namun saat akan mengirimkan paket, datang seorang pria. Dan ya, itu adalah Kyle. Dan di detik itu juga, Kyle menembak Frog tepat di dada kanannya. Dan film pun tamat. I'm a drug dealer. Untuk keseluruhan dari film ini menurut saya cukup bagus dan menarik karena menggunakan alur campuran dan filmnya tidak terlalu sulit untuk dicerna, jadi sambil rebahan pun bisa tahu maksudnya. Dan menurut saya di film ini menekankan pada karakter setiap aktornya, di mana Frog yang sangat ambisius dalam menjalankan usahanya dan Kyle serta Swin yang merasa dilema menjadi seorang pengedar narkoba. Dan inilah yang menarik dari film ini. Itu saja. Saya Amin undur diri dan saya masih pengangguran.